Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Farizunugro, kelas 7. Saya akan menyampaikan sedikit tentang pengertian dari perangkat keras atau hardware dalam komputer beserta contohnya. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, input, keluaran, output, dan pemroses, prosesor. Perangkat keras terdiri dari 3 macam, yaitu perangkat keras masukan atau input devices, pemroses, dan alat output devices. Perangkat masukan adalah peranti yang mengirimkan data komputer untuk diolah. Jenis-jenis peranti masukan ialah seperti berikut, yaitu ada mouse atau tetikus. Mouse atau tetikus digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Ada keyboard. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Karakter tersebut berupa huruf, angka, dan simbol. Kemudian ada scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan yang menggunakan alat pembaca optical data reader. Cara kerja scanner adalah dengan menempatkan sebuah objek di atas kaca scanner yang kemudian akan dibaca oleh optical data reader. Ada joystick. Joystick digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Dan ada juga barcode reader atau barcode scanner. Barcode reader adalah pemindai optis yang dapat membaca barcode yang tercetak, mengubah kode bar tersebut menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Yang kedua ada pemroses. Data atau perintah yang diterima dari peranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Pemroses ini terdiri atas banyak komponen, yaitu seperti berikut. Ada unit pusat pemrosesan atau Central Processing Unit atau yang bisa kita kenal sebagai CPU. CPU adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar. Kemudian ada Random Access Memory atau RAM. RAM adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. RAM adalah memori elektronik di mana semua data disimpan dalam rangkaian arus listrik dan transistor sehingga hanya ada sedikit latensi atau keterlambatan. Namun karena data RAM disimpan secara elektronik, data di RAM akan hilang ketika tidak ada daya listrik. Dan ada juga Read Only Memory atau ROM. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Data yang pernah ditulis di ROM tidak dapat dihapus. Instruksi ROM dijalankan secara otomatis saat komputer menyala. Pada komputer ROM bisa berisi sistem operasi kecil yang disebut Basic Input Output System atau BOS. Yang ketiga ada alat output atau output devices. Peranti keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lainnya. Peranti keluaran diantaranya adalah sebagai berikut. Ada layar monitor.
Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer, seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang biasa digunakan, seperti cathode ray tube atau CRT, liquid crystal display atau LCD, dan light emitting diode atau LED. Ada juga printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan, diantaranya seperti printer dot matrix, inkjet, laserjet, dan plotter. Dan yang terakhir ada speaker, alat untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya dinamakan speaker. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.